Halo, perkenalkan nama saya Fernando Prasetyo, saya berusia 20 tahun. Untuk saat ini, saya berkuliah di bidang film dan televisi di ISI Surakarta. Saya bisa dibilang termasuk orang yang ambivert, atau dimana kadang saya membutuhkan menghabiskan waktu bersama teman, dan terkadang saya lebih banyak sendiri saja. Untuk di kampus sendiri, saya tidak terlalu aktif dalam organisasi. Untuk kelas ekonomi sendiri, bisa dibilang keluarga saya berkecukupan atau menengah. Sekian perkenalan singkat dari saya, mari kita masuk ke bahasan kita hari ini, yaitu tentang teori resepsi Hall. Teori resepsi pertama kali dikenalkan oleh Stuart Hall. Teori ini biasanya digunakan untuk menganalisis audiens yang dipasangkan dengan analisis resepsi. Stuart Hall menganggap resepsi atau pemaknaan khalayak merupakan adaptasi dari model encoding-decoding yang merupakan model komunikasi yang ditemukan pada tahun 1973. Berbeda dengan teori-teori media lain yang memperbolehkan pemberdayaan khalayak, Stuart Hall memajukan gagasan bahwa anggota audiens dapat memainkan peran aktif dalam mendekodekan atau decoding pesan karena mereka bergantung pada konteks sosial mereka sendiri dan mungkin mampu mengubah pesan sendiri melalui tindakan kolektif. Perkembangan riset media budaya telah diberitahu dalam 3 generasi studi. Pengembangan ini ditandai pertama sebagai encoding, decoding, etnografi penonton, dan kemudian ketampilan deskriptif atau konstruksionis media dan khalayak. Encoding merupakan kegiatan sumber dalam menerjemahkan gagasan dan ide-ide ke dalam indera yang dapat diterima pihak penerima. Sedangkan decoding adalah kegiatan untuk menerjemahkan atau menginterpretasikan pesan-pesan fisik ke dalam suatu bentuk yang memiliki arti bagi penerima. Menurut Stuart Hall, khalayak melakukan decoding pesan media melalui 3 kemungkinan posisi. Yang pertama, dominant hegemonic position. Stuart Hall menjelaskan hegemoni dominan sebagai situasi di mana the media produce the message consumed. The audience reading coincide with the preferred reading. Atau media menyampaikan pesan, khalayak menerimanya. Apa yang disampaikan media secara kebetulan juga disukai oleh khalayak. Jadi, di posisi ini khalayak akan menerima makna secara penuh yang dikehendaki oleh pembuat program atau pesan tersebut. Dengan kata lain, program atau pesan yang telah dibuat dan disampaikan oleh media benar-benar dapat diterima dengan baik oleh khalayak. Yang kedua, negotiated position atau posisi negosiasi. Di posisi ini, khalayak akan menerima ideologi dominan dan menolak untuk menerapkannya pada kasus-kasus tertentu. Seperti yang dikatakan oleh Stuart Hall, the audience assimilates the leading ideology in general, but opposes its application in a specific case. Khalayak akan menerima ideologi secara umum, tapi akan menolak menerapkannya jika terdapat perbedaan dengan kebudayaan mereka. Lebih jelasnya, khalayak akan menolak suatu program atau pesan yang dibuat jika tidak sesuai dengan keyakinan khalayak. Yang ketiga, oppositional position, posisi oposisi. Di dalam posisi oposisi ini, audiens atau khalayak menolak makna yang diberikan oleh media dan menggantikannya dengan makna pemikiran mereka sendiri, sesuai dengan pemikiran mereka terhadap isi media tersebut. Dalam hal ini, khalayak tidak menerima bahkan benar-benar menolak program yang dibuat dan disampaikan oleh media. Kesimpulan yang saya dapat dari teori resepsi milik Stuart Hall tersebut adalah seperti di mana kita menonton sebuah film atau tayangan, maka pesan atau cerita yang kita terima kemungkinan berbeda dengan yang orang lain terima, karena adanya perbedaan sudut pandang atau keyakinan di antara setiap penonton. Saya ambil contoh penerimaan saya setelah menonton film Enola Holmes. Yang saya terima dari film tersebut adalah sebuah perjuangan seorang anak untuk mencari ibunya yang pergi meninggalkan keluarganya tanpa kabar dan meninggalkan beberapa petunjuk yang harus dipecahkan oleh sang anak. Namun, di lain itu ada pesan yang sebenarnya ingin disampaikan, yaitu adalah tentang kesetaraan kedudukan antara pria dan wanita.
atau emansipasi wanita. Sekian presentasi dari saya tentang teori resepsi Hall. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Fernando Prasetyo, pamit undur diri. Sampai jumpa.